ujian ketaatan yang Allah berikan kepada kaumnya Tolut, masyarakat Tolut. Yang kedua adalah ujian ketaatan yang Allah berikan kepada Nabiullah Yunus alaihissalam. Saya akan lewati tidak panjang lebar di sini tentang kisah Tolut. Kisah Tolut dikisahkan dalam satu kisah dalam satu tempat di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Baqarah. Nanti Bapak Ibu bisa membukanya dari mulai bisa kita baca dari mulai ayat 246. Ya, 246 dan nanti silakan dibaca seterusnya 246 dan seterusnya. Singkat kisahnya adalah bahwa saat itu ada raja sangat zalim namanya Jalut. Raja zalim Jalut itu sudah zalim, galak gitu ya, dan kuat sekali. Maka masyarakat Bani Israel yang lagi-lagi tertindas. Jadi memang sebenarnya nasibnya masyarakat Bani Israel ini bangsa yang dimuliakan Allah, tapi karena mereka sering melanggar, maka mereka mempunyai konsekuensi sering dihukum Allah SWT. Sebenarnya sebelum hari ini pun sama. Kalau hari ini orang-orang Zionis menguasai dunia, itu sebenarnya baru saja. Karena sebelumnya pun mereka masyarakat yang tertindas sangat amat lama, jauh lebih lama daripada waktu yang mereka sekarang miliki. Tapi sekarang mereka berkuasa pun ya zalim lagi gitu. Jadi memang bukan kita membenci apapun, tapi masalahnya adalah karena memang kezaliman itu tidak pernah diizinkan lama di bumi Allah SWT. Itu masalahnya. Karena Allah tegakkan langit dan bumi ini dengan keadilan, maka Allah tidak pernah ridho kalau di buminya ini ada kezaliman. Karenanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa dan bukan hanya beliau yang mengatakan itu, bahwa kepemimpinan itu kepemimpinan yang adil walaupun kafir lebih bertahan lama daripada kepemimpinan yang zalim walaupun dia muslim. Jadi babnya ternyata kalau kepemimpinan itu babnya bukan cuma masalah agama, bukan hanya Islam atau kafir, muslim atau kafir, tapi babnya adalah adil atau zalim. Itu kalimat ayat dan kalimat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kezaliman terjadi zaman itu, kemudian orang-orang Bani Israel ini berdoa meminta kepada Nabi, mereka datangi nabinya saat itu. Di dalam sejarah disebutkan nabinya namanya Nabi Samuel namanya, Nabi Samuel. Nabi Samuel ini didatangi oleh umatnya, masyarakat Bani Israel, mintalah pada Allah, wahai Nabi, agar dikirimkan kepada kami seorang pemimpin, seorang raja yang memimpin kami untuk melawan kezaliman yang sedang terjadi dan menimpa kami. Semangatnya membara. Tapi namanya nabi, ahli ilmu itu tahu bahwa ini semangat saja atau ini semangat dengan ilmu. Itu beda itu. Ya. Dan lihat kalimatnya, maka ketika nanti silakan dibaca selanjutnya. Kalimatnya adalah ketika mereka minta dikirimkan seorang raja, maka jawaban Nabi apa? Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Jadi jawaban Nabi itu juga bahasanya apa ya, bahasa pasnya. Kalau bahasa kita nyinyir gitu bahasanya, kalau bahasa kita. Tapi kalau Nabi nggak pantas lah bahasa itu. Tapi artinya Nabi pun tahu, karena Nabi tahu dengan umatnya juga tahu kan bahwa ya semangat tinggi, makanya ahli ilmu itu tahu dengan ilmunya. Makanya kalau kita lagi punya semangat, cocokkan dia dengan ahli ilmu. Nanti akan kebaca, Anda ini baru semangat. Karena kalau semangat saja, kayak begini modelnya. Ya, ini kan cuma reaksi. Karena orang tertindas, karena orang dalam keadaan terzolimi, maka dia punya reaksi. Reaksi itu belum tentu benar. Reaksi itu ya kadang-kadang cuma semangat sesaat, cuma gejolak di dalam diri, kemudian dia sebuah reaksi yang sesaat, tetapi kemudian setelah itu sebenarnya dia tidak pernah ada buktinya. Itu kalau cuma reaksi. Makanya jangan reaktif dalam hidup ini. Ya, jangan reaktif. Hidupnya ada apa, dikomentari ada apa, bersikap ada apa. Anda nanti akan menyesal. Ya, jadi kalau ada orang reaktif itu sebenarnya menunjukkan ilmunya masalah. Siapapun itu ya, walaupun mungkin ya mohon maaf, mungkin kita menyebutnya sebagai wah dia ahli ilmu, dia ustadz, dia alim gitu ya. Tapi kalau kemudian kok terjadi dalam hidupnya reaktif sekali, gitu ya, maka kita perlu pertanyakan tentang ilmunya. Karena orang berilmu seperti Nabi ini tahu, ketika umatnya dizalimi, kemudian ini hanya reaksi umatnya, maka sang Nabi berkata, qala hal asaitum
in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Kayaknya nggak begitu deh. Gitu ya. Sepertinya kalau betul Allah wajibkan perang, kayaknya kalian juga nggak akan perang. Itu Nabi sudah tahu dan benar loh. Kalimat Nabi itu benar. Jadi seperti kalaupun nanti Allah datangkan itu sang raja, ya kan, kemudian diwajibkan pada kalian perang untuk melawan raja zalim itu, ujungnya paling juga nggak perang kalian itu. Oke, dan nyata itu benar. Baik ya, jadi setelah itulah kemudian kan sudah minta kepada Nabi, didoakan oleh nabinya, kemudian dikabari oleh Nabi, innallaha sesungguhnya Allah SWT ba'atsa lakum Talut malika, sesungguhnya Allah mengutus untuk kalian namanya Talut, dia jadi raja buat kalian. Dah, sudah pas kan? Ya namanya juga orang tuh kalau terhadap agama, kepentingan terhadap agama, terhadap para ulamanya, kalau kepentingannya hanya kepentingan dunia, modelnya kayak begini. Jadi ketika dia minta didoakan sudah, masih salah juga. Masih salah juga. Sudah kan dikasihlah Talut. Namanya juga orang tidak, sesungguhnya imannya masalah. Kalau orang beriman masa dia mau menyalahkan? Ini pilihan Allah loh. Masa dia mau menyalahkan Allah? Dari doa nabinya, Nabi berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan untuk nabinya, nabinya menginformasikan pada umatnya, kan sudah pas. Tapi yang terjadi adalah bahwa mereka kemudian ternyata hanya reaksi saja. Ya, jadi kemudian Talut ini mereka protes. Diprotes apanya? Ya. Ini pelajaran karena ini temanya kepemimpinan, maka pelajaran tentang kepemimpinan. Lihat protesnya, apa protes mereka? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka jawabnya begini, loh bagaimana Talut berhak menjadi raja untuk kami? Loh kami loh yang lebih berhak jadi raja. Dan Talut itu tidak punya harta. Ya. Jadi dari dulu, dari zaman rusak dulu, yang namanya kepemimpinan itu, kalau orang rusak, itu selalu di kepalanya adalah uang dan uang, dana dan dana. Itu selalu. Jadi sepanjang kepemimpinan di zaman ini, di tempat manapun, di negeri manapun, ya di wilayah manapun, kalau ukuran kepemimpinannya adalah, kamu mau jadi pemimpin, emang punya duit berapa? Oke, kalau itu babnya dari dulu pun sudah ada. Baik ya, dari dulu juga sudah begitu. Dan itu sudah disalahkan Allah. Makanya dijawab oleh nabinya, ya kan, bahwa urusannya bukan urusan harta, ini urusan kepemimpinan. Tapi kepemimpinan itu ternyata kalau pondasinya adalah harta, ya kan, hasilnya seperti ini. Ini salah berpikir tentang kepemimpinan. Maka jawaban Nabi adalah apa jawabannya? Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ini Allah yang milih loh. Sebenarnya kan orang beriman itu kalau sudah dikatakan ini Allah yang pilih kan mestinya tidak usah pakai penjelasan belakangnya. Penjelasan belakang itu kan hanya apa sih? Hanya tambahan saja. Ya kalau sudah Allah Rasulnya berkata sami'na wa ata'na, dah selesai. Kami dengar, kami taat ya Allah. Itu. Tapi karena bersama mereka ngomong sama orang-orang yang tidak banyak imannya masalah begini harus dikasih penjelasan. Mau dikasih penjelasan pun juga belum tentu mau dengar. Maka sesungguhnya Allah memilih Talut untuk kalian. Jadi yang milih itu Allah loh. Ya. Nah, kenapa Allah pilih Talut? Dikasih alasan. Ya ini orang yang beragama masih perlu alasan. Gitu ya. Ini levelnya itu. Tapi tetap aja namanya juga enggak beriman. Maka kenapa? Apa alasan Talut? Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Talut itu diberikan Allah kelapangan. Memang harta Talut enggak punya. Tapi Talut punya dua hal yang itu diperlukan untuk melawan raja zalim. Yaitu bastatan fil ilmi wal jismi, ilmu dan fisik. Kan mau perang, maka fisik. Di semua wilayah kepemimpinan ilmu itu selalu ada. Anda boleh lihat nanti ya bahwa di semua perlu tentang ilmu itu. Nabi Yusuf alaihissalam nanti tema Nabi Yusuf berikutnya dan tema Yusuf itu ketika Yusuf berkata, qala ja'alni ala khazainil ard. Kata Yusuf, jadikan aku sebagai orang yang mengurusi kekayaan negeri ini. Apa kalimat berikutnya? Qala inni hafizun alim.
Aku ini orangnya sangat menjaga dan sangat alim, sangat berilmu. Jadi ilmu itu selalu diperlukan pemimpin. Kalau nggak punya ilmu jangan mimpin. Ya, jangan mimpin. Jangan coba-coba mimpin ketika tidak punya ilmu. Kita bukan sedang protes. Justru kita sedang mengasihani Anda siapapun yang tidak cukup ilmunya memaksakan diri jadi pemimpin. Ya, kita lagi mengasihani susah. Nabi sudah katakan, al-imarah itu, kepemimpinan itu dua hal. Di akhirat itu cuma dua hal saja. Dia khosarah wa nadamah yaumal qiyamah. Khosarah itu kerugian, nadamah itu penyesalan. Pokoknya Anda pasti akan rugi di akhirat, Anda pasti nyesal. Dah, itu pasti. Ya, itu pasti, kecuali yang adil. Baik, begitulah kemudian akhirnya ya sudah mereka dengan nabinya menjelaskan itu, maka mau tidak mau mereka berangkat kan. Nah, kebayang ya, dalam keadaan seperti itu, orang berangkat dalam perintah nabinya, kemudian berangkat untuk berjihad, dalam keadaan hati mereka seperti itu, wah itu harus diuji itu. Mumpung nanti belum sampai di medan pertempuran. Karena kalau di medan pertempuran terjadi mereka mundur, wah itu bisa membahayakan mereka-mereka yang sedang kokoh berjuang di medan pertempuran. Maka kan diuji di tengah jalan. Ya, diuji. Yang pulang deh. Ya, pulang dari sekarang, pulang. Jangan nanti pas lagi di medan pertempuran Anda mundur, itu bahaya. Karena kalau ya Anda lihat ya, kalau kita lagi kumpul tiba-tiba udah rame-rame, oke? Kemudian orang pada bubar, kita nggak tahu apa-apa ikut lari juga kan Anda. Betul, itu bahayanya kalau orang mundur di tengah saat sedang hari H medan pertempuran. Itu bahaya. Makanya kalau mundur sekarang. Kalau mau mundur sekarang. Jangan nanti pas kita lagi bertempur kemudian Anda tiba-tiba mundur malah memprovokasi yang lain. Ya, maka diuji di tengah jalan. Jadi yakinlah bahwa alibtila itu, ujian itu, ya ketika kita disuruh taat itu karena bagian dari ujian. Dan itu akan disaring. Siapa yang benar-benar taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang sebenarnya dia terpaksa. Ya, makanya kemudian diuji sama Allah. Ujiannya gampang. Ujiannya gampang sebenarnya. Jadi ujian itu kadang-kadang gampang. Tapi kalau Anda lupa bahwa kita sedang diuji ketaatannya itu, harusnya kalau sedang diuji ketaatan itu kita ingat harusnya Allah saya lagi diuji nih ketaatan saya nih, gitu ya. Itu mestinya dia tahu saat itu. Jangan sampai dia gagal hanya oleh urusan sepele. Apa ujiannya? Air dong, kita punya airnya. Air. Tapi memang perjalanannya jauh, sudah lelah, sudah panas. Tapi lihat subhanallah, indahnya sebenarnya Tolut sendiri sudah mengabari. Ketika mereka berangkat, ya sebenarnya gini, sebelum sampai kepada semua tadi itu kan begini sebenarnya, sudah diberitahu, ya sudah diberitahukan tentang, bahkan nabinya juga memberitahu, kalian tuh nggak usah ragu, ya karena tanda bahwa betul dia yang milih Allah, maka akan datang tabut. Nah, tabut itu punya kisah panjang. Pokoknya intinya tabut itu kotak. Isinya itu adalah bekas-bekas peninggalannya Nabi Musa, Nabi Harun. Disebutkan ada bekas tongkatnya, ada bekas Tauratnya, ada bajunya. Pokoknya bekas-bekas itu. Yang kalau itu mereka pegang, mereka nyaman. Kalau mereka perang, mereka bawa itu, mereka menang. Pokoknya itu. Gitu ya. Hilang selama dari mereka, maka mereka menjadi tidak pede juga itu. Ketika hilang dari mereka itu tabut. Bukti bahwa Tolut itu betul raja yang Allah pilihkan, nanti buktinya adalah tabut datang lagi kepada kalian, enggak tanggung-tanggung, yang bawa malaikat. Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut tahmiluhul malaikah. Malaikat yang bawa tabut itu. Kurang gimana coba? Anehnya itu kurang gimana? Malaikat turun bawa tabut. Ini kurang ajaib apa? Tapi kan begini, iman itu bukan masalah Anda melihat keajaiban. Iman itu masalah hidayah. Nah ya, jadi walau setiap hari kita saksikan mukjizat, setiap hari kita saksikan hal yang ajaib bin aneh, kalau hidayah tidak hadir, wallahi, itulah kenapa hidayah itu paling mahal dan itu yang pertama kali diajarkan, doa yang pertama diajarkan oleh Quran sebelum doa yang lain. Buka Quran. Doa pertama yang diajarkan Quran begitu kita buka apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah beri kami hidayah di atas jalan yang lurus. Jadi sungguh luar biasa.
Maka hidayah, syukuri ya Allah yang kita ini yang menjalankan kebaikan di masa seperti ini. Ramadan kita alhamdulillah ya kan, baik-baik kita, anak, keluarga, saudara, murid, apa semua baik-baik itu, syukuri ya Allah. Banyak orang yang hari-hari begini masih belum bisa menjalankan dengan baik. Ya, sudah dengan Allah kasih tentaranya juga masih belum sadar, kelakuannya masih mirip, masih sama ya kan. Memang kita syukuri. Nah, saudara-saudariku dirahmati Allah. Jadi sudah dikasih tanda itu, kemudian nanti dikasih juga tanda, ya, bukan tanda, dikasih juga nanti kalimat pengingat sebenarnya. Jadi begini loh, Nabi yang memberitahu bahwa nanti Talut ini benar loh raja, ya kan, pilihan Allah, karenanya ada tabut di bawah malaikat. Sang pemimpin yaitu Talut itu juga memberitahu kepada umatnya, nanti kalian innallaha mubtalikum binahar. Nanti kalian diuji sama pakai sungai ya. Jadi bayangkan ya, enak ya. Bapak Ibu pernah lihat ya, ujian dari kasih tahu soalnya. Mestinya lulus dong. Ya kan? Coba bayangkan. Ini kan berarti kan saking dableknya orang, apa dablek itu bahasa Indonesianya, Pak? Jadi bahwa orang ini kan sudah dikasih tahu soalnya gitu loh. Kan sungai, padang pasir, ya kan, padang rumput, ternak, binatang, apapun kan kita nggak tahu yang mana yang menguji kita. Kalau hari ini kita diuji pakai virus gitu ya, kita tidak tahu yang mana ujian itu untuk kita. Tapi ini sudah dibocorkan, soalnya sudah dibocorkan. Masa soal dibocorkan juga nggak lulus juga, kan kebangetan ini umat. Gitu ya, kan kebangetan umat kalau sampai begitu. Kalau kita kaget diuji virus COVID-19 kemudian orang gelagapan gitu ya, namanya juga dadak ujiannya gitu ya. Sudah dikasih tahu bahkan jenis ujiannya. Allah menguji kalian dengan sungai. Innallaha mubtalikum binahar. Nanti ada sungai, itu ujian kalian loh ya. Jadi mau tetap berangkat taat kepada Allah dengan jihad melawan raja zalim, atau kalian balik ulang lagi. Coba kan? Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar. Dijelaskan ya. Jadi itu adalah soal ujiannya. Kemudian cara ngisi soalnya udah dikasih tahu juga. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Nanti siapa yang minum, ya, siapa yang minum maka dia bukan kelompokku, kata Talut. Jadi bukan pasukan, nggak layak di sini, nggak pantas di sini. Yang minum nggak pantas di sini. Kecuali minummu hanya segini. Illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Minum sini. Ya, selesai. Nah, kalau itu masih boleh. Sudah jelas ya. Jadi cara mengerjakan soalnya sudah dikasih tahu juga. Ya, soalnya sudah dikeluarkan, cara mengerjakan sudah dikeluarkan. Coba kalimat berikutnya apa? Kalimat berikutnya adalah fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Ternyata hampir rata-rata semua minum sepuas-puasnya karena lelah, haus, sepuas-puasnya. Belum selesai. Perjuangan belum sampai di ujung. Ketemu musuh aja belum kok. Kalian sudah merasa istirahat gimana? Itu yang sering kali orang kita ini, kelompok saudara, persaudaraan, jamaah, lembaga, apapun itu seringkali gagal di dalam perjuangan itu. Faktornya karena ini. Faktornya karena orang sudah merasa lelah duluan, kemudian begitu ngelihat air yang sebenarnya itu cuma ujian, ternyata dia pikir itu istirahat, selesai sampai di sini perjuangan. Musuhnya aja belum ketemu. Kemudian kita sudah pengen istirahat. Jadi gampang lelah dengan perjuangan, itulah yang membuat seringkali rontoknya perjuangan Islam. Makanya mesti harus mengatur nafas. Mengatur strategi, ya, semua diatur. Ada yang sedang berjuang, ada yang istirahat, nanti bisa berganti, bergeser. Begitu. Bukan semua teriak takbir Allah Akbar kemudian maju di front terdepan semua. Ya, selesai. Ya, semua ada strateginya. Nah, maka kemudian akhirnya ya sudah, gagal kan? Gagal. Begitu ujian gagal, nggak bisa ikut. Sudah, tidak bisa ikut itu, maka sudah, falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'a. Ketika Talut sama yang orang-orang beriman yang lulus itu, yang jumlahnya tinggal sedikit,
Wallahu alam ya, ini subhanallah di sini juga disebutkan berapa jumlah mereka, banyak saat itu. Banyak sekali. Jumlah mereka tuh banyak sekali. Yang lulus tuh ya jumlahnya sampai sebutkan sampai berapa? Sampai ribuan, puluhan ribu. Yang lulus cuma 300-an orang. Lulus cuma 300 sekian belas orang. Jumlah ini sama dengan jumlah pasukan Nabi Muhammad di perang Badar. Itu disebutkan dalam hadis. Ya 300 sekian belas. Sekian belas itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi 300 sekian belas cuma itu yang lulus. Jadi saudariku yang dirahmati Allah, begini ya. Nanti lihat kalimatnya Nabi. Ini kan bahaya. Ya Rob, orang sebanyak ini yang lulus cuma 300 sekian belas. Oke. Mereka udah nyerah duluan kan. Tadi kan sudah bilang, yang minum udah pasti nyerah. Qalu la taqata lana al-yauma bi Jalut wa junuti. Kayaknya kami enggak sanggup melawan Jalut. Iyalah dari awal juga enggak niat. Jadi sebenarnya itu dia sudah enggak niat mereka itu. Makanya sesungguhnya dirahmati Allah, orang-orang yang beriman dalam perjuangannya, dalam hidupnya berjuang untuk apapun, untuk kebenaran ini, itu jangan gelisah karena banyaknya orang yang gugur, okay? Dan jangan berkecil hati karena jumlah kecil yang tersisa. Catat itu. Okay? Jumlahnya jauh lebih banyak yang gugur. Nah, nggak biasa. Tersisa berapa? Cuma sekian, nggak ada masalah. Nggak pernah berkecil hati. Itu. Dan lihat, ketika mereka sudah nyerah, lihat ya, orang beriman kalimatnya tenang, Pak. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Nah, lihat kan? Apa kunci suksesnya mereka lulus dari kuncinya apa? Ini kuncinya. Mereka itu yakin nanti ketemu Allah di akhirat. Itu yang membuat orang lulus di dalam ujian ketaatan. Orang-orang yang diuji dengan ketaatan gagal itu karena tidak yakin ketemu Allah nanti. Alah nanti. Iya kalau ada ya kan. Karena dia yakin ketemu Allah, maka orang-orang gitu nahan diri. Nanti saya ketemu Allah. Ini pertanggungjawaban ini berat. Berat ya, Masya Allah. Dan maka begitu orang-orang yang seperti itu, ya begitu melihat yang lulus cuma 300 sekian belas dari sekian banyak orang itu, apa kalimat mereka? Kam min fi'atin qalilatin kam min fi'atin qalilah, berapa banyak kelompok yang sedikit. Ya, berapa banyak kelompok sedikit. Ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok sedikit yang mampu mengalahkan kelompok yang besar dalam jumlah banyak biidznillah, dengan izin Allah. Jadi kalau babnya cuma jumlah, dari dulu pun, sejak zaman dulu pun, orang beriman itu biasa dengan jumlah sedikit. Makanya kalimatnya kam min fi'atin itu kalau di dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan betapa banyaknya. Bukan pertanyaan. Kam itu bukan pertanyaan. Betapa banyaknya kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Ya, itu kalimat orang beriman. Sudah ya, modalnya apa? Itu modalnya. Kalau segalanya udah kalah sudah. Jumlah tinggal 300 sekian belas. Tersisa itu udah pasti kalah semua. Perbekalan, apa, semua kalah sudah. Tapi asal orang berbekal itu, ujungnya kalah atau menang? Menang. Ujungnya menang. Tapi untuk dapat kemenangan itu harus lulus dulu ketika diuji dalam ketaatan. Ya, ujungnya menang. Makanya kemudian nanti fahazamuhum biidznillah, tuh kan? Akhirnya mereka betul-betul menang, berhasil mengalahkan Jalut dan bala tentaranya yang zalim itu dengan izin Allah. Siapa yang bunuh? Wa qatala Dawudu Jalut. Nah, kan? Yang berhasil membunuh Jalut. Bapak Ibu, ini pelajaran selalu pelajaran mahal. Selalu. Yang berhasil membunuh Jalut itu bukan Tolut. Kan kalau Jalut raja, Tolut raja, Tolut bunuh Jalut itu terhormat. Ya, tidak ingin. Allah tidak ingin mematikan orang zalim dengan cara terhormat. Allah ingin hinakan sejak di dunia ini. Siapa yang bunuh? Dawud. Kalau Dawud sudah jadi nabi terlalu terhormat. Dawud masih bocah, masih anak kecil. Anak kecil yang ikut di pasukan itu. Itu Dawud. Malah kalau di dalam kisahnya itu Dawud bunuhnya bukan pakai senjata terhormat juga, pedang yang berlapis emas ya kan, atau tombak. Pakai apa?
pakai tapel cepet mati. Hina matinya. Dan itu terulang. Itu terulang. Siapa yang bunuh Abu Jahal? Rasulullah Muhammad? Nah, bukan. Siapa yang bunuh? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terlalu mulia untuk membunuh orang zalim seperti Abu Jahal. Siapa? Anak kecil 2 orang. Yang bahkan tidak kenal siapa Abu Jahal. Wajahnya aja nggak tahu. Abdurrahman bin Auf yang bercerita. Radhiyallahu anhu. Waktu saat perang Badar itu. Ya kan? Kemudian tiba-tiba kata Abdurrahman bin Auf, kanan kiri saya dicolek mana kecil kanan kiri. Aduh, masih bocah nih anak-anak ini. Ya, masih kecil. Dicolek dua-duanya nyolek. Paman, yang namanya Abu Jahal orangnya yang mana? Mereka nggak tahu yang mana Abu Jahal. Ya, ditunjukkan Abdurrahman itu orang itu. Begitu ditunjukkan itu, kata Abdurrahman, mereka lari melesat seperti burung elang yang menyambar. Coba tuh. Habis Abu Jahal dikerjain cuma 2 anak kecil, jatuh dia. Begitu jatuh sudah nggak bangun, sekaratul maut. Hanya nanti terakhir yang menggal kepalanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan lain diinjak sama Abdullah bin Mas'ud. Siapa? Abdullah bin Mas'ud cuma penggembala kambing dulu di Mekah, salah satu pembantunya orang-orang Quraisy. Ya kan, kerjaan orang miskin, gembala kambing, ya kan, dapat upah sedikit, itu kerjaannya diinjak sama orang Abdullah bin Mas'ud yang sekarang jadi orang mulia, ya. Ya, gimana Abu Jahal? Dan Abu Jahal pun sadar. Abu Jahal bilang gini, kenapa ya aku harus mati di tangan orang kayak kamu gitu ya? Dia juga sadar gitu, hina banget saya ini. Mati mbok ya di tangan Muhammad kayak tangannya Abu Bakar, Umar. Dia juga sadar, loh kok mati cuma di tangan penggembala. Lihat, maka jangan jadi orang zalim. Anda akan hina di dunia sebelum di akhirat. Wallahi. Allah akan jatuhkan dengan cara yang paling sederhana. Tahu ya? Oke. Jadi intinya ujian ketaatan lulus dulu, itu rumusnya tuh. Ujian ketaatan lulus dulu. Ya. Untuk lulus ujian ketaatan itu rumusnya yakin ketemu Allah. Kalau sudah yakin ketemu Allah tadi, maka yang keluar, yakin itu di hati, yang keluar di lisan adalah keyakinan sebagaimana ada dalam hati. Itu yang keluar dalam lisan. Ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Itu yang keluar. Kalau sudah seperti itu, maka masuklah ke dalam pertempuran kehidupan ini, ya kan? Dalam kancah kehidupan ini, Allah bersama kita, walau jumlah kita sedikit, walau kita cuma kecil, walau kita apa adanya yang ada, tenanglah. Kalau sudah Allah bersama kita, maka fahazamuhum biidznillah, masih kalian akan menang dengan izin Allah SWT. Yang zalim itu akan berhasil kita kalahkan, dan yang mengalahkan nggak perlu orang terhormat di antara kita. Kirim aja bocah-bocah cilik itu ya. Itu biar nanti orang zalim itu dibereskan dengan cara hina oleh Allah SWT. Itu rumus Quran nih. Kalau kita baca pola Quran ini begini, Masya Allah, ada buku bagus sekali. Saya punya bukunya itu dulu, udah lama sekali saya beli buku itu. Judulnya As-Sunan Al-Ilahiyah. Di dalam Al-Quran. Jadi Sunan Ilahiyah. Jadi sunnatullah. Ya, yang Allah sebutkan. Jadi sunnatullah itu kan aturan Allah di kehidupan. Ini termasuk aturan Allah semuanya. Ya, bagian dari sunnatullah. Baik.